Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita berjumpa dengan saya, Pak Adi. Tentu kalian masih dalam suasana belajar di rumah ya, karena wabah pandemi ini masih belum berakhir, dan saya senantiasa berdoa mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah dan semua aktivitas kita bisa berjalan tetap semangat dan tetap bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang menjadi kewajiban kita bersama. Oke, kali ini Bapak akan mencoba untuk menyampaikan tentang kelanjutan dari bab yang sebelumnya sudah kita bicarakan. Kita pada bab pertama ini kemarin kita sudah membicarakan tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk bilangan berpangkat sudah selesai kita bicarakan dan latihan-latihan juga sudah kita kerjakan dan kita teliti semuanya. Dan untuk kali ini kita akan beralih pada bentuk akar. Anak-anakku sekalian, untuk bentuk akar ini nanti kita akan mempelajari 4 poin. Yang pertama, pengertian dari bentuk akar. Kemudian yang kedua, sifat-sifat bentuk akar. Yang ketiga, operasi bentuk akar. Dan yang keempat nanti, merasionalkan penyebut bentuk akar. Baik anak-anakku, sekarang kita akan memulai dengan yang pertama. Apa itu pengertian dari bentuk akar? Untuk semua A lebih besar atau sama dengan 0 dan akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional, yaitu A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka akar A ini merupakan bentuk akar. Contohnya akar 5, contoh yang kedua akar 12, contoh yang ketiga 5 akar 3, dan contoh yang keempat adalah akar 5 dari akar pangkat 3 dari 5. Itulah beberapa contoh bentuk akar. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan sifat-sifat bentuk akar. Ada 2 sifat, yaitu sifat perkalian bentuk akar dan sifat pembagian bentuk akar. Yang pertama, sifat perkalian bentuk akar. Untuk A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0, maka akan berlaku sifat perkalian bentuk akar sebagai berikut, yaitu akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Nanti kita lihat contohnya. Sifat yang kedua, pembagian bentuk akar. Untuk A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar dari 0, berlaku sifat pembagian bentuk akar sebagai berikut, yaitu akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Baik, sekarang kita lihat contoh. Contoh yang pertama yaitu perkalian. Perkalian yang pertama, akar 5 kali akar 12 sama dengan akar 5 kali 12 sama dengan akar 60. Nah, akar 60 ini harus kita ubah atau kita ubah menjadi bentuk perkalian lagi. 60 kita ubah menjadi 4 kali 15, sehingga akar 60 sama dengan akar 4 kali 15 sama dengan akar 4 kali akar 15. Akar 4 sama dengan 2 berarti 2 akar 15. Jadi akar 5 kali akar 12 hasilnya adalah 2 akar 15. Contoh yang kedua, 2 akar 8 kali akar 32 sama dengan, kita rubah akar 8 menjadi 4 kali akar 4 kali 2 sehingga 2 akar 2, sehingga 2 kali 2 berarti 4 akar 2 kali akar 32 diubah menjadi 16 kali 2, sehingga akar 16 kali akar 2 berarti 4 akar 2. Jadi hasil terakhir 4 akar 2 kali 4 akar 2. 4 kali 4 kita pisahkan, 4 kali 4, kemudian akar 2 kali akar 2. Jadi 16 kali akar 4. Akar 4 sama dengan 2 berarti 16 kali 2
hasil akhir 32. Jadi 2 akar 8 kali akar 32, hasil akhirnya adalah 32. Sampai di sini anak-anakku untuk perkalian tolong dipahami dengan baik. Kan contoh yang kedua yaitu sifat pembagian. Contoh kedua pembagian ini kita lihat yang pertama. Akar 72 dibagi akar 6 sama dengan akar 72/6 sama dengan akar 12. Nah, akar 12 ini kemudian kita sederhanakan menjadi 12 itu 4 kali 3, jadi akar 4 kali akar 3, jadi hasil akhir adalah 2 akar 3. Jadi akar 72 dibagi akar 6 hasilnya adalah 2 akar 3. Contoh yang kedua, 6 akar 32 dibagi 3 akar 8 hasilnya sama dengan 6 dibagi 3 akar 32 dibagi 8. Jadi 6 bagi 3 hasilnya 2, akar 32 bagi 8 hasilnya 4, jadi 2 akar 4. Akar 4 hasilnya adalah 2, sehingga 2 kali 2 hasil terakhir 4. Jadi 6 akar 32 dibagi 3 akar 8 hasilnya adalah 4. Baik, anak-anakku, sebagai latihan, ini ada contoh soal atau latihan soal. Bentuk sederhana dari akar 180 adalah, nah ini kita jawab bersama-sama. Kita berusaha mengubah 180 itu menjadi bentuk perkalian dua bilangan kuadrat. Jadi di sini saya ubah menjadi 36 kali 5. Jadi 180 itu 36 kali 5. Kenapa saya ubah menjadi 36? Karena 36 itu nanti bisa dicari akar. Jadi akar 180 sama dengan akar 36 kali 5 sama dengan akar 36 kali akar 5 sama dengan 6 akar 5. Jadi jawabnya adalah D, paling benar. Sudah dimengerti ya anak-anak? Nah, baik, kita lanjutkan. Operasi aljabar bentuk akar. Nanti ada 4 operasi. Kita mulai yang pertama, operasi penjumlahan bentuk akar. Kalau ada A akar C ditambah B akar D, hasilnya adalah A ditambah B akar C. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang kedua, pengurangan. Kalau ada A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B akar C. Perhatikan anak-anak di sini, akar-akar yang ada itu sama. Jadi akar C, pengurangan juga akar C. Jadi harus sama bilangannya. Kalau yang di dalam akar tidak sama, maka tidak bisa dilakukan penjumlahan maupun pengurangan. Baik, kita lanjutkan dengan contoh. Contoh yang pertama, yaitu penjumlahan. Penjumlahan yang pertama, 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Hasilnya adalah 3 ditambah 4 akar 5. 3 tambah 4 hasilnya 7, jadi 7 akar 5. Sehingga 3 akar 5 ditambah 4 akar 5 hasilnya adalah 7 akar 5. Contoh yang kedua, 2 akar 12 ditambah akar 27. Hati-hati, ini kita rubah dulu. 12 kita jadikan 4 kali 3. 4 itu nanti ada akarnya yaitu 2. Sehingga 2 kali 2 hasilnya 4 akar 3. Jadi 2 akar 12 menjadi 4 akar 3. Ditambah 27 kita ubah menjadi 9 kali 3. Akar 9 kali akar 3. Akar 9-nya ada 3, kemudian akar 3. Jadi akar 27 itu 3 akar 3. Sehingga kalau kita jumlahkan 4 akar 3 ditambah 3 akar 3 hasilnya adalah 4 ditambah 3 hasilnya 7 akar 3. Jadi 2 akar 12 ditambah akar 27 hasil akhirnya adalah 7 akar 3. Jadi ingat anak-anak, harus kita ubah dulu sehingga bentuk yang ada di belakang yaitu akar ini sama. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, pengurangan. Untuk pengurangan yang pertama, 7 akar 5 dikurangi 3 akar 5 hasilnya adalah 7 dikurangi 3 akar 5. Baik, 7 kurangi 3 hasilnya 4 akar 5. Jelas ini. Kemudian yang kedua, 5 akar 12 dikurangi akar 27. Sama seperti tadi, harus diubah dulu bentuk akarnya. Jadi akar 12 menjadi 4 kali 3 yaitu 2 akar 3. Sehingga 5 kali 2 10 akar 3 dikurangi 3 akar 3. Sehingga 10 dikurangi 3 hasilnya 7, berarti 7 akar
Baik anak-anakku, sekarang perkalian sama pembagian. Untuk perkalian, A akar C kali B akar D hasilnya adalah A kali B akar C kali D. Nanti kita lihat contoh. Yang kedua, pembagian. A akar C dibagi B akar D sama dengan A dibagi B kali akar C dibagi akar D, atau sama dengan A dibagi B kali akar C dibagi D. Kita lihat contohnya. Anak-anakku, sekarang akan kita lanjutkan dengan contoh untuk sifat perkalian dan pembagian. Yang pertama, untuk contoh perkalian, sifat perkalian. Contoh sifat perkalian yang pertama, 3 akar 2 kali 4 akar 5 sama dengan angkanya kita kalikan 3 kali 4. Kemudian yang di dalam akar kita kalikan akar 2 kali akar 5. Jadi 12 akar 10. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. 2 akar 12 kali akar 24. Hati-hati, di sini harus kita rubah dulu. 12 dijadikan 4 kali 3, jadi akar 4 ada 2, sehingga 2 kali 24, 4 akar 3, kali 24 kita ubah menjadi 4 kali 6. Akar 4 kali akar 6, sehingga 2 akar 6. Kalau sudah begitu, bilangannya kita kalikan 4 kali 2 hasilnya 8. Akar 3 kali 6 akar 18, sehingga 18 nya kita ubah lagi menjadi 9 kali 2. Akar 9 ada 3, 3 kali 8 24 akar 2. Jadi hasil akhir 2 akar 12 kali akar 24 adalah 24 akar 2. Baik, sampai di sini anak-anakku dipahami ya. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan pembagian. Untuk pembagian, contoh yang pertama, 6 akar 12 dibagi 2 akar 3 sama dengan 6 dibagi 2 akar 12 dibagi 3. 6 bagi 2 hasilnya 3, 12 bagi 3 hasilnya 4, jadi 3 akar 4. Akar 4 ada 2, sehingga 3 kali 2 hasilnya 6. Hasil akhir adalah 6. Contoh yang kedua, 15 akar 24 dibagi 5 akar 8. 15 dibagi 5 akar 24 bagi 8, sehingga 15 bagi 5 hasilnya 3, 24 bagi 8 hasilnya adalah 3, hasil akhir adalah 3 akar 3. Demikian untuk contoh perkalian dan pembagian. Tolong anak-anakku dicermati sifat-sifat ini, mulai penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Dan sebagai akhir dari pertemuan kita lihat ada pelatihan soal menentukan hasil operasi. Di sini ada 4, dan tolong ini semuanya dikerjakan sebagai tugas. Dan tolong nanti setelah dikerjakan hasilnya tolong diupload di kelas online kalian masing-masing. Dan ini nanti akan saya cantumkan di tugas yang ada di kelas online. Kita semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan sampai bertemu pada bab-bab selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.